ada pemain yang mukul wasit. Memang sangat disayangkan ya. Betul. Tapi ketika melihat pemberitaan-pemberitaan lainnya yang diduga ada sikap wasit yang tidak fair, memihak atau membiarkan suatu pelanggaran yang depan mata. Ini bayangan saya begini, namanya anak-anak. Bayangkan Bang, dari kecil mungkin dia berlatih untuk bisa betul-betul berprestasi. Kalau main kan dia pasti pengen betul-betul menang. Kan psikologis nggak mudah dia bisa menata gitu ya. Ketika di depan mata ada kecurangan yang sungguh-sungguh. Ada yang bisa memendam, ada yang nggak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan memukul. Firm itu salah lah Bang. Oke. Tetapi menurut saya di pertandingan ini, dalam hal ini kepemimpinan wasit, ada apa-apanya nih, ada yang aneh. Dengan keputusan-keputusannya yang kontroversi gitu. Jadi menurut saya nanti dalam pertimbangan sidangnya, kasusnya harus dipikirkan betul-betul. Sanksi hukumannya harus benar-benar dipikirkan gitu loh. Karena begini, ini nggak normal itu Bang pertandingan. Gimana nggak normalnya gimana Bang? Kalau boleh saya pakai istilah saya sendiri, itu pertandingan sepak bola terbandit lah untuk tahun inilah. Iya. Gitu loh. Banyak bisa diceritakan nggak Bang poin-poin keanehannya? Oke. Kebetulan saya pernah jadi technical delegate. PON 2016. Waktu di Jawa Barat technical delegate untuk sepak bola. Jadi saya paham situasinya. Saya tahu apa ya namanya Bang, hawanya, atmosfer bolanya itu saya paham. Apalagi tuan rumah itu cenderung lah. Tidak selalu tapi cenderung ada keinginan untuk memainkan faktor non teknis itu. Integritas sepak bola di negeri kita mati. Karena bayangkan kasus match fixing dihukum seringan itu. Betul. Dengan kata lain saya bilang keputusan Komdis itu seolah membuka pintu kepada tim-tim lain silahkan melakukan match fixing seolah-olah begitu. Karena Anda akan dihukum ringan. Iya. Pelaku-pelakunya kena hukuman sepak bola nggak Bang? Sampai saat ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita berbicara soal olahraga, yaitu sepak bola. Karena olahraga bicara sportivitas dan tentu ini suatu hal yang baik dan pasti terkait dengan integritas. Dan bersama dengan kita hari ini ada Bang Tommy Welly, Bung Toel. Apa kabar Bang? Kabar baik sehat. Salam integritas. Waduh, luar biasa ini. Saya perhatikan di IG kemarin ternyata Bung Toel juga jago main bola. Saya lihat syutingnya pun keren ini. Kalah saya kayaknya. Jago enggak? Hiburan aja itu Bang. Hiburan ya Bang. Iya. Bang, saya melihat sekarang saya lebih sering nonton bola antar liga di Indonesia, di liga di Indonesia. Dulu saya kurang, nggak terlalu sering. Sekarang semakin sering. Saya lihat semakin bagus mainnya. Saya berpikir sepertinya perkembangan sepak bola di daerah ini semakin bagus atau seperti apa Bang yang bisa Abang lihat? Perkembangan sepak bola di daerah makin bagus, iya wajar menurut saya sih. Karena kan kunci pembinaan sepak bola, kalau sepak bola berkembang itu kan kunci pertamanya quality coaches. Pelatih yang berkualitas. Jadi kalau kita lihat jumlah yang berlisensi memang makin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kalau dulu Papua tuh nggak punya tuh. Sekitar 2014 itu nggak punya Bang. Yang lisensi CBA itu nggak punya. Tapi sekarang kan udah punya. Lalu juga beberapa daerah lain. Jadi ketika kualitas pelatihnya meningkat, maka otomatis sebetulnya itu kunci pembinaan. Sama kayak pendidikan lah. Guru yang berkualitas, dosen berkualitas akan menghasilkan produk murid atau mahasiswa yang berkualitas, itu aja sih. Tapi di tengahnya memang butuh support lain. Misalnya infrastruktur, lapangan, program itu kompetisi yang teratur dan sebagainya. Baru itu akan menghasilkan pemain baik gitu. Dan kalau dilihat nih Bang, pemain-pemain timnas kan banyak ini yang contohnya backnya dari Bali bagus-bagus nih saya lihat. Kalau karakteristik seperti itu ada nggak Bang kaitan sama wilayah mungkin ya? Kalau orang-orang yang di pegunungan ya sering naik turun lari-lari gitu mungkin
dia lebih kuat fisik lari gitu, atau orang yang daerah tinggal daerah perkotaan yang pantai, banyak pantai gitu. Itu pengaruh nggak sih Bang kalau melihat dari bakat-bakat gitu? Gimana Bang? Gimana tuh? Kayak Bang? Bali menurut saya sih dengan alamnya yang tersaji, ada gunung, ada pantai, kakinya kuat lah. Rata-rata ya. Kita bicara secara umum olahraga. Itu atlet Bali kuat biasanya. Badannya juga lebih kokoh, lebih kuat gitu loh, strong. Kalau kaitan dengan sepak bola memang ada kekhasan gitu. Kalau kaitan Bali dengan sepak bola jarang tuh Bali punya striker bagus. Striker bagus ya. Bukan nggak ada striker. Tapi striker bagus tuh jarang. Tapi kalau back, kiper, gelandang bertahan bisa tuh. Bali itu banyak menghasilkan juga tuh. Kalau striker mungkin orang-orang di Papua ya, kayak Buas Salosa dan lain-lain, itu kan luar biasa itu. Papua Timur misalnya, Maluku atau Maluku Utara itu bagus lah. Kalau kita mau pemain-pemain depan itu biasanya bagus. Bukan mereka nggak punya belakang, enggak ya, tapi misalnya kita lihat kekhasannya, kalau wing itu Maluku Utara banyak tuh Bang. Mau Rizky Pora, kita bicara generasi sekarang ya. Rizky Pora, Ilham Udin, Freds Butuan. Jadi kalau Ternate kaitan dengan gitu, kalau winger yang cepet-cepet, berani nusuk, dribblenya bagus. Julham Jamrun pun salah satu dari situ kan. Dari Maluku Utara, Ternate. Jadi kadang setiap daerah tuh punya kekhasan sendiri. Jadi sebetulnya itu kekayaan sepak bola negeri ini juga gitu loh Bang. Kan gini Bang, orang biasanya kalau soal olahraga itu kan selain dari perlu latihan kan ada seperti bawaan gitu Bang ya, bakat atau mungkin punya kekhasan dalam postur dan segala macam. Kalau menggambarkan itu seperti apa tuh Bang? Penting mana pelatihan yang intens dengan bakat tadi? Pelatihan yang intens. Karena bakat bisa muncul di mana-mana, tetapi memaksimalkan bakat itu butuh environment, butuh lingkungan. Lingkungan yang sehat. Kalau sepak bola, football environment, berarti lingkungan sepak bolanya yang bagus gitu loh. Di sana butuh apa tuh elemennya? Berarti butuh pembinaan yang bagus. Dari siapa? Dari pelatih yang bagus. Dari metodologi yang bagus. Dari kurikulum yang bagus. Baru akan menghasilkan, atau dari infrastruktur yang bagus. Baru menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Memang olahraga itu menarik sekali ya. Apalagi sepak bola. Anak saya itu Bang, baru kelas 2 SD. Hobinya bola dia. Dan saya suka lihat dia kalau main di kelompok-kelompok kecil lah ada pelatihannya di sekolahnya dan segala macam. Menarik sekali ya. Dan rasanya minat masyarakat atau anak-anaknya ya untuk mendorong anak-anaknya bisa berlatih bola itu kan semakin banyak nih, apalagi pertandingan antar sekolah bola dan lain-lain banyak sekali. Tapi kemarin ketika saya melihat PON itu Bang, waduh saya agak terkejut ya. Ada pemain yang mukul wasit. Memang sangat disayangkan ya. Tapi ketika melihat pemberitaan lainnya yang diduga ada sikap wasit yang tidak fair, memihak atau membiarkan suatu pelanggaran yang depan mata. Ini bayangan saya begini, namanya anak-anak, bayangkan Bang, dari kecil mungkin dia berlatih untuk bisa betul-betul berprestasi. Kalau main kan dia pasti pengen betul-betul menang. Kan psikologis nggak mudah dia bisa menata gitu ya. Ketika di depan mata ada kecurangan yang sungguh-sungguh. Walaupun tentunya kita nggak bisa membenarkan ataupun memaklumi terkait dengan perbuatan kekerasan apapun bentuknya. Tapi kalau tanda kutip dicurangi dengan terang-terangan, saya kira juga nggak mudah juga menahan itu. Itu gimana Bang kalau Abang melihat fenomena tadi itu? Ya betul, dalam kasus itu kita nggak bisa 100% menyalahkan pemain itu. Ada situasi yang di luar kendali pemain itu. Bahwa saya tidak mentolerir pukulan ya, itu udah nggak benar lah. Cuma kalau lihat situasinya, memang ini ada yang salah di pertandingan ini. Bahwa anak-anak itu, tadi kan backgroundnya Bang Novel cerita, mulai dari kecil dia belajar segala macam. Nilainya anak kecil belajar bola itu kan fair play, sportif, respect gitu kan.
Tapi pada satu titik tertentu dalam konteks prestasi, mereka ketemu yang seperti itu tuh. Yang seperti di PON. Lalu ada yang bisa memendam, ada yang nggak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan memukul. Firm itu salah lah Bang. Oke. Tetapi menurut saya di pertandingan ini, dalam hal ini kepemimpinan wasit, ada apa-apanya nih, ada yang aneh. Dengan keputusan-keputusannya yang kontroversi gitu. Jadi menurut saya nanti dalam pertimbangan sidangnya, kasusnya harus dipikirkan betul-betul. Sanksi hukumannya harus benar-benar dipikirkan gitu loh. Karena begini, ini nggak normal itu Bang pertandingan. Nggak normalnya gimana Bang? Kalau boleh saya pakai istilah saya sendiri, itu pertandingan sepak bola terbandit lah untuk tahun inilah. Iya. Gitu loh. Banyak bisa diceritakan nggak Bang poin-poin keanehannya? Oke. Kebetulan saya pernah jadi technical delegate. PON 2016. Waktu di Jawa Barat technical delegate untuk sepak bola. Jadi saya paham situasinya. Saya tahu apa ya namanya Bang, hawanya, atmosfer bolanya itu saya paham. Apalagi tuan rumah itu cenderung lah. Tidak selalu tapi cenderung ada keinginan untuk memainkan faktor non teknis itu. Karena ambisi Bang. Gengsi daerah, ambisi pejabat publik daerah. Kan pengen medali emas sepak bola. Kalau juara umum tanpa medali emas sepak bola katanya hambar, kurang afdol gitu kan. Nah, ambisi-ambisi itu mempengaruhi. Maka meski tim mereka sudah dipersiapkan, mereka masih berupaya melakukan upaya-upaya non teknis. Misalnya bantuan-bantuan dari perangkat pertandingan dan sebagainya. Itu hawa itu terasa kalau kita orang bola yang sudah lama terjun dan kita ngamati situasi di lapangannya gitu, itu terasa lah. Waktu itu saya pun terasa ada permintaan dan sebagainya juga saya ngalamin gitu loh. Cuma waktu itu saya lakukan upaya supaya sefair mungkin, karena saya punya kewenangan, saya bisa tukar-tukar wasit tuh supaya nggak kepegang. Walaupun tetap yang main itu jagoan lah Bang, gitu loh. Jadi saya suka deteksi gitu, dari pagi saya deteksi siapa sore ini yang akan pimpin. Saya cek dulu gitu loh. Itu soal pendekatan, soal metode yang saya gunakan aja. 2016. Tapi hawanya seperti itu kalau PON. Karena ada gengsi daerah, ada ambisi pejabat publik. Misalnya kalau nggak ada medali emas itu, sepak bola itu adalah sangat bagaimana gitu kan. Itu mempengaruhi. Itu satu ya, faktor di luar itu. Nah akibatnya apa? Kalau di pertandingan yang kemarin Aceh lawan Sulteng perempat final memang janggal. Memang patut dicurigai ada apa-apanya. Karena itu tadi saya pikir kepemimpinan wasit udah paling bandit itu Bang. Wasit Eko Agus dari Sumsel. Itu udah paling bandit menurut saya sih mimpin pertandingan. Yang menjadi indikator bahwa ini masalah itu poin-poin apanya aja? Keputusan-keputusannya kan. Beberapa keputusan kontroversialnya kan kelihatan. Udah sangat tidak netral gitu loh. Dia memimpin dengan sangat tidak netral. Nah sekarang kita tarik. Karena kita dapat informasi, dapat apa? Pemberitahuan gitu kan. Jadi sebelum pertandingan, waktu DSP keluar, DSP itu apa? Daftar susunan pemain. Isinya line up kedua tim dan perangkat pertandingan yang memimpin. Nah itu biasanya 30 menit sebelum pertandingan ditandatangani oleh kedua tim manajer. Di situ namanya ada. Ternyata di DSP pertama sebelum bertanding itu namanya Ahmad Hilmi yang memimpin pertandingan. Saya cek, saya cari informasi, Ahmad Hilmi ini wasit lisensi C1 kategori B. Artinya dia biasa memimpin Liga 2. Kategori C1 itu ada ABC, yang A untuk Liga 1, yang B untuk Liga 2, dia diganti. Rupanya yang memimpin wasit Eko Agus itu kan. Dia saya cek, saya cari informasi itu C1 kategori C. Jadi dia untuk Liga 3, untuk EPA, Elite Program Academy, sama untuk Suratin. Liga Suratin Nasional. Nah ini kan satu membingungkan. Dari pergantian wasit, yang satu lisensinya lebih tinggi diganti sama yang lebih rendah.
Yang kedua, pergantiannya di menit-menit menjelang pertandingan. Oh, menjelang pertandingan digantinya. Kalau udah ada DSP itu udah mau pertandingan, Bang. Iya, iya. Kan tim itu datang 90 menit sebelum kick off. 90 menit sebelum kick off tim itu datang, masuk kamar ganti, pemanasan kan begitu, persiapan lalu pemanasan. Nah, pada saat itu Matchcom itu memberikan line up. Diisi kan oleh masing-masing tim, lalu direkap yang jadi DSP. Jadi DSP itu hitungannya udah tinggal hitungan menit. 30 menit lah paling lama itu DSP udah selesai. 30 menit, 45 menit DSP itu udah ada. Jadi pergantian wasit terjadi pada hitungan menit. Pertanyaannya ada apa? Kan begitu. Nah, di sana ada yang namanya pengawas pertandingan atau Matchcom, match komisioner. Kok bisa dia membiarkan hal seperti itu? Atau berarti kalau dia membiarkan dia tahu. Di sana juga ada yang namanya pengawas wasit atau penilai wasit. Dia juga pasti tahu, gitu loh. Yang ketiga ada yang namanya technical delegate. Dia juga tahu. Kok bisa membiarkan pergantian itu terjadi tanpa kedua tim tahu? Dan dia membiarkan itu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan aneh. Sampai terjadilah pertandingan yang buruk, berantakan, dan menurut saya sih pertandingan bola terbandit lah tahun ini 2024. Sangat gila-gilaan, sangat kasar gitu loh. Saya bisa bayangkan lah kalau situasi pertandingan kan pasti orang sedang berupaya untuk mendapatkan kemenangan lah gitu. Itu babak knockout kan, perempat final. Perempat final apalagi. Dan ketika ada kecurangan, apalagi beberapa kali saya lihatnya kan, apalagi parah gitu. Parah, terang sekali gitu kan. Apakah mestinya kan juga ada video, ada apa namanya VAR. VAR ya. Kalau VAR mungkin nggak ada kan? Nggak ada ya. Ada. Tapi kan ada video, bisa rekam ulang, bisa dilihat kan. Apalagi di beberapa stasiun juga disiarkan langsung ya. Itu kan mestinya bisa dipikirkan. Nah, ini kalau orang banyak tahu, banyak lihat nih. Betul. Tapi kok terus dibeginikan? Saya berpikir tadinya, masa iya sih wasit nggak lihat gitu ya? Tapi kalau seandainya lihat dan membiarkan, ini masalah yang sangat serius. Betul. Mestinya kalau itu tahu, ini wasit harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Karena kalau integritas dalam pertandingan pun sudah tidak dijadikan hal penting, bagaimana kita mau mendukung orang untuk bisa sportif, untuk bisa berkembang, untuk bisa profesional dalam sepak bola, kan gitu ya Bang? Betul, itu penyakit yang sangat kronis di sepak bola terkait dengan integritas sepak bola. Pengaturan skor, match fixing itu adalah hal tabu. Ini indikasinya ke arah sana jelas. Wasit itu betul Bang harus dihukum, betul itu. Seberat-beratnya betul itu. Tetapi apakah wasit Eko Agus dari Sumsel itu melakukan atas tindakannya sendiri, kesadaran sendiri, itu belum tentu Bang. Dalam konteks sepak bola, pengalaman saya di sepak bola belum tentu. Dia itu wasit baru, kita aja nggak kenal. Makanya saya cari informasi, dia lisensi wasitnya apa. Ternyata C1 C kategorinya. Liga 2 aja belum dia Bang. Liga 3, EPA sama Surati Nasional. Kalau kok dia minimal, berani gitu loh. Kalau PON minimal apa tuh Bang? PON. Kalau level PON harusnya apa? Sebetulnya Liga 1, Liga 2. Karena level kompetitifnya itu tinggi ya. Sensitivitasnya tinggi terutama. Gengsi daerah gesekannya ini. Jadi kalau ada salah aja lalu terkesannya seolah-olah sengaja, ini kan bisa meletup dan itu yang bahaya. Dan itu yang terjadi kemarin. Jadi sebetulnya menurut saya itu tadi kalau ditarik ke belakang banyak hal itu yang kelihatan abai. Kelihatan abai terhadap situasi pertandingan sepak bola PON. Sekarang wasit firm, clear, saya sepakat Bang Novel, harus dihukum. Tapi apakah semata-mata dia? Enggak Bang, kalau menurut saya enggak Bang. Ini mestinya. Ini anak baru hitungannya Bang, enggak akan seberani itu Bang. Makanya kan tadi ada kejanggalannya. Kenapa wasit Ahmad Hilmi yang pertama di set up sebagai wasit tiba-tiba diganti? Ini menimbulkan dugaan. Kalau orang bola di bawah di lapangan kan kalimat atau katakanlah di lingkungan perwasitan, kalimatnya sederhana itu Bang.
dugaannya itu, hipotesisnya itu sederhana. Berarti dia nggak mau lurus, dia nggak mau ambil resiko, akhirnya diganti kan. Iya. Begitu bahasa pasarnya, bahasa di lapangannya begitu. Iya. Kenapa diganti? Karena berarti dia nggak mau ambil resiko. Berarti yang tampil ini ambil resiko. Lebih lucunya lagi bang. Iya. Beberapa hari lalu lah, 3 atau awal minggu inilah ya. Awal minggu ini bang. Itu di medsos ada muncul foto sang wasit kelihatan habis pertandingan di rumah sakit. Itu dijenguk. Lucunya fotonya bukan sekedar jenguk, tapi lagi disuapin sesuatu lah, makanan atau apalah. Nah, yang bikin penasaran kalau orang awam mungkin nggak paham, tapi saya termasuk yang paham itu yang nyuapin siapa gitu loh. Yang saya duga itu adalah ketua Asprof PSSI Aceh. Lah kan wasit sebelum, selama pertandingan dan sesudah pertandingan dia nggak boleh dong berinteraksi dengan pihak-pihak yang nanti akan dicurigai punya kepentingan. Betul. Ini gambarnya di rumah sakit kayak disuapin makanan oleh seseorang yang saya lihat itu adalah dugaan saya adalah ketua, saya pakai praduga tak bersalah walaupun saya tahu lah. Iya. Ketua PSSI Asprof Aceh. Nah ini kan akan mengindikasikan yang makin dong. Iya. Dan harusnya yang begini PSSI investigasi dong ya. Iya, nah makanya saya bilang kalau sekarang tarik nih bang. Kalau kita bicara PSSI dalam konteks sosok ketua umum, kecolongan. Kecolongan bang. Begini, ini soal penyakit bola. Dia concern pada hal seperti timnas dan sebagainya. Lalu kan marah makanya bang. Marah kan. Ngamuk katanya bang, kalau saya dengar dari orang-orang bola ngamuk besar, itu wasit diganti akhirnya kan. Yang mimpin akhirnya Liga 2 dan Liga 1 wasitnya. Itu akhirnya jalan bener tuh, nggak ada riak-riak lagi kan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang abai, sensitivitas sepak bola PON itu nggak terbaca. Sementara di belakangnya ada yang main-main. Kenapa? Karena sebetulnya pelakunya pasti yang itu lagi bang. Orang-orang lama yang selama ini main di area itu, gitu loh. Area abu-abu atau area itu. Sekarang saya bicara wasit itu siapa yang nugasin? Kan penugasan itu dari PSSI. Dalam hal ini SK-nya ditandangi sekjen kan bang. Mau TD-nya siapa, mau penilai wasitnya siapa, matchcom-nya siapa, wasit yang bertugas di sana siapa. Nah ini daftar nama ini akan datang dari komite wasit atau siapa di PSSI. Kan begitu. Kalau komite wasit maka kita akan tanya. Kalau ketuanya langsung kan ketua umum Erick Thohir. Tapi pada prakteknya dia menyerahkan itu kan kepada ada Exco Maijen Rudi. Tapi setahu saya Ratu Tisa pun aktif di perwasitan. Ada nama itu. Lalu ada nama Purwanto, ada nama Jimina Pitupulu, ada nama Ogawa, direktur wasit asal Jepang. Siapa yang ngedrop nama-nama wasit yang bertugas? Harus ditanyakan. Lalu bagaimana wasit yang ditugaskan itu kok bisa mengambil keputusan sebandit itu? Maka dicarilah ada apa. Kan menurut saya sih hanya tinggal diinvestigasi aja bang. Betul. Dan rasanya kalau tadi yang Bang Toel bilang Erick Thohir marah ya. Marah wajib. Tapi menginvestigasi juga wajib gitu. Dan kalau cuma marah doang ujung konkret marahnya harus ada hasilnya bang. Dan kalau cuma wasit dan pemain yang dihukum, menurut saya cemen itu bang. Cemen itu bang. Karena tadi yang di ada pengawasnya di balik itu, yang menugaskan, yang mungkin bersekongkol di balik itu mesti kok bisa semua. Pergantian wasit mendadak? Kenapa dari si A ganti ke si B wasit kan gitu? Ada apa di belakang itu kan gitu? Memang ini kalau kemudian tidak diusut dengan tuntas jadi presiden buruk ya. Dan khawatir juga ini menjatuhkan anak-anak yang punya motivasi menjadi pemain bola profesional mungkin bang ya. Betul. Gini bang, kalau kita bicara terkait dengan masalah perwasitan ini kan
sekarang rasanya jauh lebih baik ya dibanding kalau dulu saya sering melihat lah. Bahkan penonton pun seringkali kalau melihat permainan bola seperti itu sampai ngatain lah dari tribun itu dikata-katain habis-habisan lah. Sekarang jarang-jarang ya. Tapi ini kejadian ini tentunya mencoreng sekali. Dan sebagaimana pengalaman saya dalam penegakan hukum, setiap kesalahan tentunya harus diberikan sanksi, diberikan sanksi yang serius. Tujuannya bukan hanya memberikan hukuman atas perbuatannya, tapi mencegah orang lain biar nggak berani. Deterrent effect lah istilahnya. Nah, deterrent effect-nya harus dibuat dan hukumannya harus sangat berat. Kalau saya berpandangan, kalau betul perbuatannya itu sejorok itu, setidak berintegritas itu. Dihukum mati dalam tanda kutip, udah nggak boleh jadi wasit lagi selamanya. Karena kalau nggak begitu, nanti ada yang berani contoh itu, Bang. Dan khawatir seandainya suatu hari ternyata hal begitu bisa diberikan imbalan seandainya nih, dan imbalannya menggiurkan, maka orang berani contoh. Tapi kalau hukumannya sangat berat, orang berpikir diberikan imbalan pun nggak mau. Ini hukuman yang betul-betul bukan hanya merusak masa depannya, tapi merusak kredibilitasnya sebagai seorang manusia, seorang yang betul-betul mesti jadi contoh berintegritas gitu, Bang ya. Cocok, Bang, sepakat. Jadi kalau ini dalam hasil pengusutan, penyelidikan atau apapun adalah match fixing, indikasinya ke sana. Prinsip match fixing dalam sepak bola itu zero tolerance, Bang. Red card, kartu merah. Artinya hukuman seumur hidup, nggak boleh berkecimpung lagi di sepak bola. Gitu. Nah, kalau itu saya firm. Cuma sekarang terkait kasus pemain ini. Apakah dia jelas salah, dia pukul dan sebagainya. Apakah dia berhak gitu kan. Sebagai pembanding di kasus yang sama juga gitu loh. Di kasus yang sama pemukulan. Cuma yang mukul beda nih, Bang. Yang mukul Boas Solosa. Pemain senior. Pernah tim nasional, punya jasa untuk tim nasional. Dia mukul steward, petugas di lapangan. Dia pukul. Dia hukumannya sanksi 2 kali pertandingan dan denda 5 juta. Sebetulnya itu juga ringan kan, terlalu ringan untuk pemukulan. Saya nggak tahu pertimbangan apa yang mendasari itu. Saya tidak membenarkan tindakan pemain Sulteng yang mukul itu, Bang. Rizky itu saya nggak membenarkan. Cuma kalau pertandingan itu memang sudah dibumbui ada apa-apanya dan pemain ini tidak bisa menerima situasi karena mungkin emosi yang berbeda setiap orang. Karena kan akhirnya kan Sulteng itu tiga kartu merah, 8 pemain, dapat penalti 2 kali gitu loh. Dia ingin lolos ke babak semifinal. Maka menurut saya faktor pertimbangan itu harus benar-benar dipikirkan. Sekarang pemain itu dihukum seumur hidup. Sekarang 22 tahun, Bang. Baru memulai karir atau membuka lembaran karir profesional lah. Katakanlah di Liga 2. Dengan dihukum seumur hidup berarti selesai. Sekarang dengan 5 tahun pun sebetulnya udah selesai juga karir bolanya, Bang. Kalau sekarang dia dihukum, ini berandai-andai. Dia dihukum 5 tahun gak boleh berkarir di sepak bola. Selesai juga karir bolanya, Bang. Saat dia mulai lagi main 27, ketika dalam kurun waktu 5 tahun dia tidak kompetitif, siapa yang mau pakai dia di profesional? Gak ada, Bang. Jadi 5 tahun pun sebetulnya dia udah selesai karir bolanya. Itu pertimbangan-pertimbangan lain. Yang kedua, itu tadi, apa perbedaannya memutuskan yang satu dengan yang ini? Misalnya nanti kan ada begitu. Nah yang terakhir itu, Bang, Komdis yang sedang menangani ini, itu kan sebetulnya mengambil keputusan kasus match fixing. PSS Sleman lawan Madura FC 2018, Liga 2, 8 besar, November 2018, sudah jatuh ke PN Sleman, sudah dihukum pelaku-pelakunya, tapi hukuman sepak bolanya adalah pengurangan 3 poin dan denda 150 juta. Saya waktu Agustus Komdis merilis keputusan itu, saya membuat tulisan integritas sepak bola di negeri kita mati. Karena bayangkan kasus match fixing dihukum seringan itu. Betul. Dengan kata lain saya bilang keputusan Komdis itu seolah
seolah membuka pintu kepada tim-tim lain silahkan melakukan match fixing seolah-olah begitu karena Anda akan dihukum ringan. Iya, iya. Pelaku-pelakunya kena hukuman sepak bola nggak Bang? Sampai saat ini belum. Yang kasus itu. Iya, iya. Belum ada keputusan sepak bola hukuman bahwa seumur hidup lah kepada perangkat pertandingan atau pelaku-pelaku lain yang melakukan suap dan sebagainya belum ada. Iya, iya, iya. Memang itu penting tuh Bang. Kalau itu nggak diberikan sanksi yang berat, pastinya orang nanti akan niru. Iya. Bisa jadi suatu hari match fixing kan bisa jadi banyak kepentingan. Di antaranya bisa jadi judi juga di dalam situ. Betul. Kan bisa aja kemudian judi kasih uang banyak dan itu menggiurkan orang berbuat. Kalau kemudian uang yang diberikan itu besar dan sanksinya dia yakin akan bisa sanksi ringan, paling enggak tanda kutip kalau dalam hukum pidana orang seringkali kan ngurus itu untuk dapat hukuman ringan. Kalau dalam proses hukuman disiplin seperti ini juga ada proses seperti itu. Ya orang akan berani untuk berbuat begitu dan itu beresiko sekali. Beresiko sekali. Pada prinsipnya zero tolerance seumur hidup. Tapi buat pelakunya sampai saat ini nggak ada. Buat tim yang berbuatnya hanya -3. Nah dalam kasus Aceh Sulteng, match fixingnya kan motifnya itu sporting. Motif sporting itu adalah lolos ke babak berikutnya, kan gitu. Untuk mengincar posisi medali gitu kan. Kan itu motifnya. Sehingga dia merasa harus melakukan upaya-upaya non teknis. Upaya non teknis itu wasit dan sebagainya itu upaya non teknis kalau dalam konteks match fixing. Maka ini harus terus diusut tuh Bang. Dengan fakta-fakta yang gamblang itu. Bang, saya pernah bicara sama orangnya awam juga sebenarnya. Cuman saya mau minta pandangan Bang Towel nih. Kalau di dalam proses sepak bola, seandainya nih Bung Towel jadi pelatih lah gitu. Kan kita kan tahu lah sebagai pelatih kan kita mesti harus mengayomi para pemain ini. Karena anak-anak kan. Dan ketika dalam proses pertandingan itu ada suatu kecurangan yang parah gitu, yang nyata-nyata. Orang awam tadi bilang, mestinya pelatih minta aja walkout langsung, tinggalkan daripada anak-anak ini malah terpancing gitu. Itu kalau Bung Towel gimana memandang itu? Apakah itu suatu hal yang memang mesti dilakukan atau seperti apa? Untuk mencegah agar anak-anak ini nggak terprovokasi malah memukul, malah hancur karirnya gitu loh. Ya, gimana pandangannya Bung Towel soal ini? Ya situasinya serba sulit. Balik lagi kepada integritas pelatih. Oke. Pelatih itu kan kadang merasa hidupnya tergantung kontrak. Jadi apapun situasi pertandingan dia harus hadapi gitu. Apalagi dia merasa dicurangi gitu. Bahwa ada tindakan preventif misalnya seolah-olah minta memberhentikan dulu lalu kemudian melakukan upaya protes, itu juga salah satu jalan walaupun belum tentu. Jika memang pertandingan itu sudah di set up sedemikian rupa untuk dimainkan, untuk dikerjai gitu loh. Kan sebetulnya bedanya gini Bang, kenapa yang kasus itu bahkan hukuman Komdis tidak menimbulkan keinginan tahuan publik bola lah. Karena nggak viral Bang. Kejadiannya 2018, putusan hukumnya 2024 Maret. Putusan sepak bolanya Agustus. Karena nggak viral. Kemarin kan viral Bang, karena viral. Jadi kadang sepak bola kita atau mungkin area lain kehidupan kita menarik perhatian banyak orang karena viral. Kalau nggak viral mungkin Bang, kelar juga itu Bang. Nggak ada yang tahu itu. Dan yang tadi yang Bung Towel sampaikan yang 2018 dihukum 2024. Artinya udah lewat momentumnya. Penghukuman kan mestinya ada kesegeraan hukuman, ada kepastian. Dalam teori-teori hukum ya, kalau saya perspektif hukum pidana seperti itu. Sehingga tujuan hukum itu tercapai gitu. Tapi kalau sekian lama barangkali udah lupa. Esensi penghukuman ini sudah nggak relevan lagi barangkali. Makanya saya bilang ketika pengusutan ini diminta diusut kan, ketua umum ngomong dan keras gitu dan Komdis yang harus mengusut. Komdis yang mengeluarkan jurisprudensi hukuman ringan soal match fixing mau mengusut yang ini Bang. Kan saya sempat nulis kacau begitu. Bener ya. Saya sempat mengatakan kayak gitu. Bahwa ini harus diusut ya. Cuman PON ini udah habis, PON cabang sepak bola udah habis, belum juga tuh. Padahal beberapa indikasinya udah kelihatan sebetulnya. Menarik sekali ini Bang, dan kita tentunya. Tadi aspek apa Bang? Kesegeraan. Jadi kalau dalam hukum pidana itu tujuan hukum tercapai kalau ada kepastian dan kesegeraan. Betul. Jadi kalau penegakannya contohnya 6 tahun kemudian
Harusnya segera lah. Penghukuman segera. Kalau berlarut-larut ini segala macam. Apalagi dalam konteks ini kan investigasi bisa dilakukan dengan waktu yang nggak terlalu lama. Pemeriksaan untuk memastikan dalam komisi disiplin mungkin itu kan bisa dilakukan dalam waktu yang nggak terlalu lama. Ya paling lama 3 bulan sudah sanksinya gitu. Orang berpikir. Ya terima kasih nih Bung Toel. Ini diskusi yang menarik sekali. Tentunya kita tetap mendorong dan mendesak agar proses-proses seperti ini, penegakan hukum disiplin ini dilakukan demi menjaga moralitas olahraga dan moralitas para atlet agar mereka itu bisa betul-betul terjaga untuk bisa berprestasi, terus semangat itu sportivitasnya betul-betul terjaga. Dan ketika penegakan hukum itu dilakukan, mereka mungkin akan bisa merasa bahwa tidak perlu bereaksi yang keras, berlebihan yang justru itu malah berdampak kepada dirinya sendiri. Betul. Tapi dia yakin bahwa setiap kecurangan, setiap tindakan-tindakan yang melanggar sportivitas akan ada penegakan hukum yang itu pasti berjalan, dan itu akan membuat persepak bolaan kita akan lebih baik, dan tentunya kita senang semua ketika sepak bola kita bisa bisa membawa nama Indonesia di internasional gitu ya. Bung Toel ya. Terima kasih Bung Toel. Sama-sama Bang. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.